Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Farazila, NIM 20307111046 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Adapun video ini dibentuk yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Dosen Dina Megawati MSI. Adapun yang akan saya bahas di dalam video ini, yang pertama yaitu ruang lingkup kantor, yang kedua manajemen perkantoran, yang ketiga konsep dasar administrasi perkantoran, yang keempat pekerjaan perkantoran masa kini, yang kelima tugas manajer kantor, yang keenam sistem perencanaan perkantoran, dan yang terakhir organisasi perkantoran. Untuk itu teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas tentang ruang lingkup kantor. Sebelum itu, apa sih ruang lingkup kantor itu? Nah, definisi dari ruang lingkup kantor ini sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari merencanakan, mengatur, menyusun, mengawasi, hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan di dalam suatu kantor atau di dalam suatu organisasi. Nah, jadi ruang lingkup kantor ini secara singkatnya juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di dalam ranah perkantoran, mulai dari tata ruang, perabotan, kantor, dan sebagainya. Nah, itu termasuk bagian dari ruang lingkup kantor. Nah, teman-teman, selain itu di dalam perkantoran akan ada aktivitas kantor. Nah, aktivitas kantor ini sendiri seperti tadi adanya perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, hingga ke pengawasan perkantoran. Nah, perencanaan perkantoran ini seperti perencanaan tentang tata letak ruang, tata warna ruang, kemudian tata suara, kemudian ventilasi, perabotan dan alat-alat kantor, mesin kantor, anggaran dan semacamnya. Nah, itu termasuk ke dalam perencanaan perkantoran. Kemudian ada pengorganisasian perkantoran. Nah, pengorganisasian perkantoran ini yaitu tugasnya menghubungkan macam-macam fungsi organisasi yang ada dalam suatu ranah kantor. Nah, ketika kita sudah merencanakan suatu hal di dalam kantor, maka dari itulah kita membagikan tugas-tugas di dalam suatu perkantoran, dan tugas-tugas itu kita memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian adanya pengawasan kantor. Nah, pengawasan kantor ini sendiri yaitu untuk mengawasi kualitas dari pekerjaan kantor, jam kerja kantor, kemudian pelayanan kantor, dan semacamnya. Nah, itu perlu adanya pengawasan di dalam suatu perkantoran atau kantor. Selanjutnya ada fasilitas kerja kantor. Nah, fasilitas kerja kantor ini yaitu diantaranya ada lokasi, ada gedung, ada peralatan dan perabotan kantor, kemudian interior dan mesin-mesin kantor. Mengapa itu termasuk dari fasilitas kantor? Contohnya lokasi. Lokasi ketika kita ingin membentuk atau mendirikan suatu gedung untuk membuat perkantoran, entah itu perkantoran maupun perusahaan, kita harus memilih suatu tempat yang strategis, yang sekiranya dapat dijangkau oleh masyarakat maupun karyawan pekerja kantor itu sendiri. Kemudian gedung, mengapa kita harus memerhatikan gedung? Karena gedung itu merupakan suatu tempat yang nantinya atau wadah yang nantinya orang-orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Selain untuk melakukan pekerjaan juga nanti untuk menyimpan perabotan, menyimpan alat-alat dan sebagainya. Kemudian ada peralatan dan perabotan kantor. Nah, peralatan perabotan kantor, nah seperti seperti kursi, meja, kemudian rak kantor, apalagi pena, pensil. Nah, itu merupakan bagian dari perabotan dan peralatan kantor yang dibutuhkan oleh suatu perkantoran. Nah, ada interior juga, kemudian mesin-mesin kantor seperti adanya laptop, komputer, kemudian mesin print,
mesin ketik, nah dan semacamnya. Itu merupakan bagian dari mesin-mesin kantor. Nah, itu adalah fasilitas kerja kantor. Baik teman-teman, itu yang pertama tentang ruang lingkup perkantoran atau ruang lingkup kantor. Selanjutnya ada manajemen perkantoran. Nah, sebelum masuk ke definisi manajemen perkantoran, apa sih manajemen dan apa itu kantor? Nah, manajemen ini dapat diartikan sebagai proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui dari sumber daya manusianya. Nah, jadi manajemen itu kegiatannya itu benar-benar tersusun secara sistematis dari perencanaan hingga kepada pengawasannya, yang tujuannya itu agar suatu tujuan yang ingin kita capai itu benar-benar hasilnya itu baik nantinya, maksimal. Nah, selain itu perlu diketahui bahwasanya yang mengkoordinasi akan mulai dari perencanaan hingga ke pengawasan nanti biasanya dilakukan oleh seorang manajer. Nanti kita akan bahas ya manajer. Nah, kemudian pengertian kantor. Kantor ini sendiri dapat diartikan sebagai wadah, tempat, kemudian berkumpulnya suatu kelompok ya, yang kegiatannya itu menghimpun, mengolah, menggandakan, kemudian menyimpan data dari informasi dan semacamnya. Nah, itu definisi dari kantor. Jadi teman-teman, manajemen dan kantor ya disatukan, yaitu manajemen perkantoran. Dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran diartikan sebagai rangkaian aktivitas mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengarahkan, mengawasi, hingga mengendalikan suatu hal yang ada di dalam ranah perkantoran. Gunanya apa? Agar suatu perkantoran itu di dalam perkantoran nanti bisa tertib dan tujuan yang ingin diharapkan itu bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Oke teman-teman, itu sekilas tentang manajemen perkantoran. Nah, yang ketiga yaitu tentang pengantar konsep administrasi perkantoran. Sebelumnya, kita akan membahas dulu pengertian atau definisi dari administrasi. Nah, menurut bahasa, administrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ad dan ministrate, dan juga menurut dari bahasa Inggris. Ad dan ministrate diartikan sebagai memberikan jasa atau bantuan. Sedangkan menurut dari bahasa Inggris, yaitu to serve, yang artinya memberikan layanan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu menurut bahasa. Nah, menurut istilah dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang secara statis atau sempit dan ada yang secara dinamis atau meluas. Nah, pengertian yang secara statis, administrasi dapat diartikan sebagai catat-mencatat, surat-menyurat, kemudian pembukuan agenda, dan yang secara statis ini lebih diartikan menjurus kepada pertatausahaan. Nah, sedangkan yang dinamis ini atau yang secara meluas ini, pengertian administrasi dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih atau kelompok yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi itulah pengertian administrasi. Di dalam pekerjaan administrasi, tugasnya itu adalah menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, kemudian menyimpan data atau informasi dan semacamnya. Itu adalah tugas pekerjaan dari administrasi. Kemudian, dari adanya tugas tersebut, maka dikelompokkanlah administrasi ini menjadi tiga, yaitu ada korespondensi, ekspedisi, dan kearsipan. Nah, korespondensi ini yaitu yang tugasnya bagian surat menyurat. Sedangkan ekspedisi yaitu bagiannya catat mencatat, kemudian mencatat informasi yang dikirim dan diterima. Nah,
Sedangkan kearsipan yaitu proses penyimpanan arsip atau dokumen dengan sistem tertentu. Nah, itu adalah pekerjaan dari administrasi. Selain dari pekerjaan administrasi, apa sih ciri-ciri dari administrasi? Adapun ciri-cirinya yaitu pertama adanya 2 orang atau lebih atau kelompok. Yang kedua adanya kerjasama. Yang ketiga adanya tujuan. Dan yang keempat adanya kegiatan yang sistematis secara beruntun. Nah, bagaimana jika di dalam suatu organisasi tidak ada tujuan? Tentu itu nantinya kita tidak akan tahu. Kita membentuk suatu organisasi, tapi kita tidak mempunyai tujuan. Begitupun sebaliknya, ketika di dalam organisasi kita tidak bisa bekerja secara bersama-sama, otomatis tujuan yang akan kita raih, tujuan yang akan kita inginkan, tentunya akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau yang semestinya yang kita harapkan. Maka dari itu, ciri-ciri administrasi ini sangat penting dari akan adanya keempat ini. Dari tujuan, adanya kelompok, kerjasama, maupun penyusunan kegiatannya yang secara sistematis. Nah, teman-teman, itu sekilas pembahasan tentang pengantar administrasi perkantoran. Nah, sekarang yang keempat. Keempat, yaitu tentang pekerjaan kantor masa kini. Nah, teman-teman tahu tidak, apa sih yang dimaksud dari pekerjaan kantor masa kini? Seperti apa sih dari pekerjaan kantor masa kini? Kalau ada yang tahu, boleh komen ya. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan kantor masa kini itu di mana kita lebih melibatkan ke sosial media spesialis. Kita lebih memanfaatkan dari teknologi digital. Nah, maka dari itulah disebutkan bahwa pekerjaan kantor masa kini itu yaitu memanfaatkan dari sistem teknologi digital ini. Nah, di mana dari adanya pemanfaatan yang dilakukan melalui sistem digital teknologi ini, yaitu melalui sosial media, seperti kita dapat melakukan pengamatan informasi melalui sosial media, kemudian di samping itu kita bisa menjadi videographer dengan mengedit video tersebut. Nah, kemudian juga kita bisa selain dari mengedit dan membuat video, kemudian kita bisa memotret. Nah, kemudian juga kita bisa membuat animator, kemudian kita bisa membuat konten kreator. Nah, itu merupakan suatu peluang atau suatu kegiatan yang dilakukan secara digital. Nah, maka dari itu disebutlah pekerjaan kantor masa kini karena untuk memanfaatkan teknologi digital sehingga di samping kita bekerja sebagai karyawan kantor, kita juga bisa melakukan pekerjaan sampingan kita. Nah, selain itu kelebihannya juga memanfaatkan dari teknologi digital ini, kita lebih memudahkan pekerjaan yang ada di dalam suatu perkantoran. Contohnya, dulu ketika kita ingin mengirim surat, maka kita harus mengetik dulu surat itu, kemudian kita mengeprint dan baru menghantar ke tempat yang tempat tujuan surat tersebut. Nah, untuk sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya kecanggihan dari teknologi digital ini, kita bisa saja setelah kita mengetik surat itu, kita bisa saja mengirim langsung melalui sosial media dengan tidak bersusah payah ke tempat tujuannya. Misalnya tujuan yang ingin kita kirim surat itu jauh, otomatis kita harus menempuh perjalanan yang jauh dulu. Nah, dengan adanya sosial media, dengan adanya pemanfaatan teknologi yang canggih, kita dengan sekejap saja bisa mengirimkan surat tersebut dan bisa diterima secara cepat oleh tujuan tempat kita mengirim surat tersebut. Nah, itu adalah salah satu dari pekerjaan kantor masa kini, yang dimana pekerjaan kantor masa kini yaitu memanfaatkan suatu teknologi digital untuk mempermudah suatu proses pekerjaan, terutama di pekerjaan perkantoran. Nah, itu pembahasan terkait dengan pekerjaan kantor masa kini. Yang kelima, adanya tugas manajer kantor. Nah, sebelumnya sudah dibahas
terkait dengan manajemen tadi, yang dari awal perencanaan hingga kepada mengawasi, itulah yang dikoordinasikan atau yang mengkoordinasi itu adalah seorang manajer. Nah, sebenarnya manajer ini apa sih definisi dari manajer ini? Nah, manajer ini dapat didefinisikan sebagai orang yang bekerja dengan orang lain dengan cara berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi manajer ini bekerja lagi dengan orang lain, tetapi tugas dia yaitu untuk mengkoordinasikan yang ada di dalam kantor. Semisalnya, apa-apa saja yang terjadi dalam perkantoran, maka manajerlah yang akan bertanggung jawab. Nah, manajerlah yang akan nantinya membantu dan melaporkan kepada atasan, seperti kepada pimpinan. Itu adalah salah satu tugas manajer. Nah, itulah pengertian dari manajer. Nah, itulah salah satu dari definisi tentang manajer maupun tugas dari manajer. Nah, selain itu, manajer ini sendiri mempunyai tingkatan. Ada manajer lini pertama, ada manajer menengah, dan ada manajer puncak. Kemudian, peran manajer. Nah, peran manajer ini sendiri yaitu lebih kepada menghimpun, memantau, memimpin, memberikan solusi, kemudian memotivasi pegawai. Nah, itu adalah salah satu bagian-bagian dari peran manajer di dalam suatu perkantoran. Nah, kemudian selain daripada itu, manajer juga mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini sendiri yaitu lebih kepada pengkoordinasian di dalam suatu perkantoran, dari mulai pengawasan, kemudian dari mulai perencanaan, dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab dari manajer. Seperti yang saya bahas tadi, bahwa manajer itu sebenarnya tugasnya dia itu adalah mempertanggungjawabkan atau mengkoordinasikan yang ada di dalam suatu kantor. Nah, tugas pokok manajer ini ya tadi lebih kepada memberikan motivasi, kemudian memberikan instruksi, mengawasi pegawai, membimbing pegawai, ya, melatih para pegawainya yang belum paham, mengembangkan ide-ide para pegawai. Nah, itu adalah salah satu dari tugas pokok seorang manajer. Nah, teman-teman, itu sekilas tentang manajer ya. Oke, lanjut lagi ke yang keenam, yaitu sistem perencanaan perkantoran. Nah, sebenarnya apa sih sistem perencanaan perkantoran itu? Nah, jadi sistem perencanaan itu di mana segala sesuatu yang ada di dalam perkantoran itu harus melakukan yang pertama kali, yaitu melakukan rencana apa yang sebenarnya yang akan kita lakukan nantinya dan bagaimana nanti tujuan dari yang kita rencanakan ini. Maka dari itu, dalam melakukan suatu perencanaan, perlunya perencanaan ini ketika kita melakukan suatu atau ingin mencapai sesuatu tujuan itu tanpa didahulukan oleh perencanaan, otomatis hal yang kita inginkan itu tidak bisa berjalan secara maksimal. Maka dari itu sangat penting dan utama sekali ketika kita ingin mencapai dan meraih suatu tujuan, yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu membuat suatu rencana atau perencanaan. Nah, itulah yang dimaksud dari perencanaan sistem kantor. Perlunya perencanaan karena itu agar memudahkan suatu pekerjaan kantor dengan mengikuti prosedur-prosedur yang secara sistematis. Tidak mungkin ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tapi kita tidak mempunyai rencana bagaimana kelanjutannya nanti. Maka dari itu rencana merupakan hal utama dan hal yang terpenting ketika kita ingin membuat suatu mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Mungkin seperti itu terkait dengan perencanaan sistem kantor. Nah, teman-teman, sekarang yang terakhir yaitu organisasi perkantoran. Nah, apa sih organisasi? Nah, terkait dengan kantor tadi sudah dijelaskan ya definisi kantor. Nah, sekarang definisi organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai adanya dua orang atau lebih atau sekelompok yang melakukan pekerjaan secara bersama-sama
atau melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk memperoleh suatu tujuan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, itulah pengertian dari organisasi. Nah, organisasi ini sendiri harus adanya kerjasama, komunikasi yang baik, kemudian harus ada tujuan yang jelas, apa yang nanti akan kita raih atau yang akan kita capai nanti tujuannya harus jelas. Nah, di dalam organisasi sendiri, organisasi ini bisa disebut sebagai sistem. Nah, sistemnya itu adalah sistem yang berupa organisasi yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu seperti tadi, adanya sekelompok orang, adanya kerjasama, adanya tujuan. Nah, itu 3 unsur penting di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teman-teman, ketika kita ingin mencapai suatu organisasi dengan sebaik-baiknya, maka kita harus menjaga komunikasi kita, kerjasama kita, kemudian selain itu ada 2 syarat ketika kita ingin mencapai dari tujuan organisasi, yaitu adanya organisasi yang sehat dan efisien. Dan seperti tadi, ketika kita sudah menjalin suatu kekeluargaan, keselerasian di dalam suatu organisasi, otomatis organisasi itu akan sehat. Tidak akan terjadi kekacauan, kececokan, kemudian kesalahpahaman di dalam suatu organisasi. Maka tujuan organisasi akan cepat kita dapatkan. Nah, itu adalah syarat untuk mencapai organisasi. Nah, teman-teman, itulah sepintas terkait dengan organisasi perkantoran. Nah, jadi sudah ada 7 pembahasan terkait dengan administrasi perkantoran, mulai dari ruang lingkup sampai organisasi perkantoran. Untuk teman-teman semua, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya, mohon dikoreksi, dan mohon bila ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, boleh komen di komentar. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.